Untuk Jakarta Fashion Week 2024, saya mengikuti ajang Jakarta Fashion Week dari tahun 2019, jadi sudah cukup lama bersama dengan Jakarta Fashion Week, dan malam hari ini saya diberikan panggung eksklusif oleh Jakarta Fashion Week, dan Jakarta Fashion Week juga memilih Ernesto Abram untuk berada di satu panggung bersama saya. Saya akan mengeluarkan presentasi koleksi saya di jam 9 malam nanti. Dan koleksi ini mungkin teman-teman media banyak yang nanya, apakah koleksi yang ada di Jakarta Fashion Week ini adalah koleksi yang kemarin aku bawakan di New York Fashion Week. Untuk Jakarta Fashion Week tentu tidak, karena saya ingin koleksinya eksklusif untuk Jakarta Fashion Week. Jadi koleksi ini nanti ada 22 koleksi terbaru saya yang saya beri judul Kembang Setaman. Saya lagi suka dengan judul-judul dalam berbahasa Indonesia karena saya pengen bikin awareness. Kalau kayak di Instagram saya, di TikTok saya tuh selalu pakai hashtag Indonesian Designer. Jadi saya pengen judul-judul koleksi saya itu sekarang dalam berbahasa Indonesia. Koleksi Kembang Setaman ini saya terinspirasi waktu perjalanan saya kemarin sempat show ke Paris. Salah satu destinasi saya ke Paris adalah berlibur di Istana Versailles. Jadi pada saat itu justru saya tidak menikmati di dalam istananya karena pada waktu itu mengantri banget dan ramai banget. Jadi akhirnya saya bersama dengan manajer saya, kita malah hangout di gardennya. Dan aku melihat keindahan Garden Versailles itu, aku menemukan bunga-bunga, flora-flora yang aku nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi inspirasinya tuh dari garden yang ada di Versailles itu sendiri. Jadi istana itu kan zamannya King Louis ke-14 kalau nggak salah ya, dan aku membuat satu inspirasi dari busana-busana yang dipakai oleh Maria Antoinette juga sebagai istrinya gitu. Jadi ada koleksi-koleksi yang inspired by that. Tapi mostly koleksi ini adalah cantik, elegan udah pasti, red carpet look, dan kali ini saya menggunakan warna-warna pastel. Jarang sekali saya bikin koleksi dengan warna-warna pastel. Biasanya koleksi saya tuh bold gitu, hitam, merah. Tapi ini saya justru mencoba untuk menjadi lebih romantis. Walaupun mungkin saat ini saya sedang tidak ada kisah cinta, tapi saya nggak tahu setelah saya berada di taman itu, saya kayak keluar memori-memori tentang perjalanan cinta saya gitu. Jadi ya begitulah ya, namanya desainer pasti kan dapat idea comes out tuh from everywhere gitu. Jadi koleksinya kalau teman-teman lihat kayaknya kesannya kayak lusa tuh aku mau akad nikah gitu. Kayaknya cantik, perempuan banget, very soft gitu. Dan surprisingly 80% dari koleksi ini saya sekarang sedang belajar untuk mengolah kain atau motif sendiri. Jadi koleksi dari lace, mostly berbahan lace, dan motifnya itu saya koleksi sendiri. Saya buat sendiri. Kenapa? Karena kekhawatiran saya beberapa akhir ini kan desainer semakin banyak. Toko kainnya itu aja. Kalau saya pergi ke toko kain, saya takut ini kan fashion week ya. Saya takut bahan yang saya beli itu sama dengan desainer lain. Walaupun mungkin kualitas bahan dengan harga yang lebih mahal sehingga orang lain nggak bisa afford. Tapi saya udah nggak mau seperti itu, karena saat ini sebagai gambaran, kalau kita pergi ke toko kain yang eksklusif yang mahal, bahannya bisa 5 juta satu baju, 1 meter, harus jadi satu gaun mungkin harus 20 juta per meter. Tapi itu ada kemungkinan untuk kembaran sama orang. Tapi sekarang saya belajar untuk mendevelop bahan saya sendiri. Motif-motifnya keluar dari apa yang saya lihat saat itu. Jadi ada motif flora sudah pasti, ada motif matahari. Kenapa saya ada motif matahari? Karena memang saya pun lagi buat identitas sang matahari. Dan juga ternyata di Istana Versailles itu, Raja Louis itu lambangnya itu King of Sun. Jadi itu saya masukin juga ke dalam motif dari koleksi Bourgain ini sendiri. Jadi kurang lebih itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan buat teman-teman media, nanti mudah-mudahan bisa masuk ke dalam dunia khayal saya, bahwa nanti akan ada bunga-bunga setinggi 3 meter. Jadi
saya pas lagi ada di situ tuh saya berasa ada di kayak Alice in Wonderland gitu. Saya berada, kalau saya ngeliat atas tuh saya ngeliat bunganya. Jadi nanti akan ada bunga setinggi 3 meter. Jadi setengahnya orang gitu. Jadi aku akan masukin kalian semuanya ke alam bawah sadar taman yang saya create nanti gitu. Luar biasa sekali, ternyata banyak elemen of surprise-nya buat show nanti malam ya Kak. Dan juga terinspirasi tadi ya dari Istana Versailles di Prancis, dan tidak seperti biasanya mungkin karya-karya Kak Ivan Gunawan tuh lebih looknya bold, tapi yang ini lebih romantis ya Kak. Betul, jadi kan memang ya yang saya 20 tahun ada di dunia fashion, dan rata-rata yang menggunakan baju saya adalah karakter-karakter. Kita beri tepuk tangan untuk Ernesto Abra. Silakan. Jadi biasanya yang menggunakan koleksi saya itu mereka yang selalu ingin tampil dilihat orang, menjadi pusat perhatian. Apalagi akhir-akhir ini saya sedang berkecimpung di dunia beauty pageant. Jadi mostly apa yang saya buat itu yang dipakai sama anak-anak saya untuk berkompetisi di tingkat internasional. Jadi international look, red carpet look gitu kan. Jadi memang aku sukanya yang seperti itu. Luar biasa sekali untuk karya Kak Ivan Gunawan ini, kita makin nggak sabar ya Bang Iki ya. Betul sekali Non. Nah jadi karena Kak Ernesto Abra sudah hadir bersama kita sore hari ini Non, mungkin untuk Kak Ernesto boleh Kak diperkenalkan kepada para audiens yang telah hadir tentang koleksi apa, atau mungkin sejarahnya sedikit tentang apa yang nanti akan ditampilkan pada saat fashion show nanti semalam Kak. Boleh Kak mungkin? Amin. Karena ada kesempatan yang sangat langka untuk saya. Jadi untuk koleksi kali ini saya menampilkan koleksi yang bertemakan tentang dengan judul Resurrection, di mana Resurrection artinya adalah kembali. Setelah kita melewati masa yang cukup berat beberapa tahun terakhir, seluruh dunia mengalami masa yang jadi saya rasa itu sangat menginspirasi saya untuk membuat satu koleksi 80 pada Resurrection. Oke baik, terima kasih banyak Kak Ernesto. Jadi untuk temanya itu The Resurrection ya Kak, artinya kebangkitan diri dan bersama. Mungkin ini terinspirasi dari kata yang tidak asing kita dengar, yaitu habis gelap terbitlah terang. Betul nggak Kak? Betul banget ya. Saya memilih 20 warna, gelap dan terang, tapi yang tidak monochromatis seperti hitam. Kalau dia saya rasa menggunakan teknik fit yang saya cukup kembali, ini diolah lebih modern dan ringan, dan tidak itu yang. Oke baik, terima kasih banyak Kak Ernesto atas penjelasan. Aku mau tambahin lagi sedikit silakan Kak Ivan. Jadi hari ini ada 22 koleksi dan saya ada beberapa koleksi pria. Jadi nanti kalau teman-teman media menyaksikan fashion show saya, di koleksi pria itu saya saat ini bersama dengan Mario Winardi sedang melakukan collaboration. Jadi sepatu-sepatu yang dipakai oleh model pria nanti adalah koleksi Ivan Gunawan x Mario Winardi, yang mana nanti akan ada di store di seluruh Indonesia. Jadi kalau biasanya saya mendandani perempuan-perempuan terus, nah kali ini kolaborasi saya dengan sepatu. Jadi sepatunya itu pun warna-warnanya adalah warna pilihan saya, bukan warna-warna sepatu pria pada umumnya. Tapi sepatu ini saya inspired by Italian guy. Jadi kalau di Italia itu kalau misalnya dilihat sepatu tuh warnanya tuh macam-macam gitu kan. Jadi mungkin kalau ngeliat ke store rata-rata sepatu cowok hitam coklat gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ini merupakan warna-warna baru, dan insya Allah nanti di bulan November sepatunya sudah bisa didapatkan di seluruh store Mario Winardi di seluruh Indonesia. Dan saya juga ada koleksi jewelry eksklusif dari Rinaldi Ayunardi. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa sekali Kak Ivan Gunawan. Nah, saya yakin di sini ada beberapa rekan media yang mungkin ingin bertanya ya mengenai koleksi terbarunya dari Kak Ivan Gunawan dan juga Kak Ernest. Ernest, ada berapa koleksi nanti? Ada 18 koleksi. Yes. Kita bisa lanjut ke sesi berikutnya mungkin. Iya betul sekali. Jadi mungkin dari rekan media sudah penasaran dengan atau ingin mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait dengan desain atau mungkin
penampilan-penampilan dari baju yang nanti akan ditampilkan pada saat fashion show. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi untuk para rekan media, apabila ingin bertanya, boleh langsung saja angkat tangan lalu menyebutkan dari media mana. Boleh dipersilakan bagi media yang ingin bertanya? Ya, silakan. Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Elis dari cnnindonesia.com. Saya ingin bertanya pada Kak Igun dulu. Kak Igun dengan warna pastel, kan itu warna yang soft, tapi kita pengen red carpet look. Bagaimana Kak Ivan mengolah warna pastel yang memang warna yang menenangkan, warna yang tenang, berbeda dengan warna yang bold yang kayak langsung mencuri perhatian gitu. Bagaimana sih dengan warna yang pastel ini kita bisa mencuri perhatian orang gitu? Ya. Oke, jadi terima kasih CNN. Jadi koleksi ini bagaimana saya bisa menampilkannya. Jadi dalam satu kain itu ada beberapa warna sebenarnya. Ada yang dasarnya nude, bunganya lavender, abu lavender, ada dusty-nya, ada silvernya. Ada aku bikin warnanya soft kayak warna melon, terus ada lavendernya, ada pinknya gitu. Jadi memang sebenarnya baju red carpet itu kan nggak harus dengan nuansa yang bold ya gitu kan. Jadi aku ingin memberikan suguhan yang nanti teman-teman bisa melihat langsung sih. Dan cuttingnya juga nggak semua. Kalau red carpet mungkin image-nya seksi bentuk gitu kan, tapi justru koleksi aku kali ini sopan banget. Jadi busana-busananya tuh sopan, nggak yang nyeleneh, nggak yang buka-bukaan gitu. Jadi looknya bener-bener apa ya, bisa aku bilang tuh lebih sopan deh dari koleksi-koleksi aku sebelumnya gitu. Karena aku banyak juga klien-klien aku yang menggunakan hijab kan gitu. Jadi kayak one day mereka pun bisa mau, aku tinggal retouch-nya itu juga nggak terlalu banyak lah gitu. Bagaimana Kak? Apakah cukup menjawab? Oke, baik untuk rekan media selanjutnya, ya silakan Kak bertanya. Selamat sore, saya Glenn dari Harian Jawa Pos. Mau tanya ke Kak Igun sama Kak Ernest. Kak Igun dulu ya. Tadi bilangnya bahwa akan memproduksi kainnya sendiri. Mungkin bisa dielaborasi kain itu apa, jenisnya apa, namanya apa? Karena ini kan juga tadi kayaknya bercorak ya, kayak nude ketemu lavender gitu. Bisa dielaborasi. Iya, jadi sekalian itu. Sama untuk nanti Kak Ernest tuh bisa dielaborasi lagi. Jadi kan tampilan warnanya antara hitam putih dan in between-nya ya. Nah, gimana sih caranya untuk mengolah dua warna ini supaya tetap stand out gitu, juga nggak yang standar gitu, sama juga kayak gitu materialnya. Terima kasih. Jadi kenapa saya belajar mengolah kain, karena 2024 sebenarnya Ivan Gunawan itu akan saya larikan ke premium ready to wear. Jadi saya akan punya store di beberapa mall di Jakarta dan khususnya di Indonesia. Jadi Ivan Gunawan 2024 insya Allah udah bukan desainer rumahan lagi yang made to order, tapi akan menjadi koleksi yang ready to wear. Jadi kalau saya punya motif sendiri, itu pasti akan membuat kesan eksklusif untuk koleksi saya sih. Jadi menuju ke 2024, makanya saya belajar untuk mengeksplor material yang tidak ada di pasaran gitu loh. Karena terus terang kalau kayak pemain kelas avant-garde atau mungkin bahasanya couture ya, aku sebenarnya kurang suka dengan kata-kata itu, tapi toko kain yang eksklusif lah bisa dibilang, itu bahannya kan bisa didapat oleh semua desainer. Selama mereka bisa afford, mereka bisa dapetin. Nah, aku melihat dengan adanya esensi itu, kita bajunya jadi nggak eksklusif, karena orang awam pun dia bisa datang ke store dan dia bisa dapetin koleksi bahan itu ya Eras ya. Jadi, oh ini tilenya Ivan Gunawan, oh ini tilenya siapa, atau bahkan yang lebih menyakitkan kadang-kadang, oh ini bahannya Elisha Up. Padahal tuh orang juga ngopi juga mungkin dari koleksinya Elisha Up. Jadi aku mau, karena kemarin aku udah show 3 negara, aku berpikir bahwa kita ini harus punya signature, kita harus punya yang orang lain nggak punya gitu. Kalau kita harus follow Elisha Up, kita harus follow Valentino, kita ambil motifnya Zuhair Murad, oh this is Zuhair Murad. Buat aku nggak ada kebanggaan gitu, karena sama aja kita kayak support brand dia, kita nggak berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Makanya menuju 2024 aku pengen mendevelop semakin banyak material gitu. Aku juga lagi belajar untuk mendevelop
motif di Duchess atau warna di Duchess, sehingga warnanya itu khusus cuman koleksi aku doang yang punya gitu. Jadi bukan koleksi umum lagi gitu. Ya semua ada prosesnya sih ya, semua ada prosesnya. Tapi aku seneng karena aku dapat panggung dari Jakarta Fashion Week. Jadi kalau seorang desainer nih kalau cuman gila-gila sendiri di butiknya, nggak ada yang ngeliat kan juga bakal apa gitu kan. Tapi alhamdulillah Tuhan kasih aku panggung, kasih tempat buat teman-teman wartawan untuk bisa melihat koleksi ini gitu. Jadi kegilaan aku tuh tersalurkan gitu. Ernest, koleksimu? Silakan Kak Ernest Wagram. Terima kasih. Bentuk koleksi saya dengan orang-orang monokrom ini karena kita mengangkat sesuatu yang mau lebih tone down. Karena terakhir saya di fashion show sebelumnya di JLC, saya mengangkat warna emas, keemasan semua yang terinspirasi dari keemasan. Ya, makanya kenapa sekarang saya mencoba agak sedikit melarikan ke arah-arah yang lebih netral, di mana saya pilih krem dan metallic silver serta hitam yang lebih calm dan saya rasa juga tidak terlalu tertutup. Warnanya tidak perlu terlalu teriak untuk mengeluarkan satu koleksi, karena kita melihat juga keadaan dunia, keadaan situasi sekarang juga baik calm, jadi lebih baik kita sedikit bermain aman. Fabric materialnya saya selalu mengolah kreatif fabric dari saya sendiri, jadi saya selalu melakukan manipulation fabric dari sejak awal saya lulus. Jadi memang saya selalu mengolah kreatif fabric, jadi entah itu laser cut, print sendiri, di laser dan di pleats. Jadi kayak saya selalu melakukan fabric manipulation. Merupakan ciri saya yang mana beberapa klien juga sudah cukup mengetahui. Jadi kadang-kadang zippernya kita lukis, kadang-kadang kita mainin fabric manipulation. Jadi ciri khas saya. Oke, baik, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Ernest Wagram. Bagaimana Mas, apakah sudah cukup pertanyaannya? Oke, baik, selanjutnya kita masih buka satu pertanyaan lagi kepada rekan media yang ingin bertanya. Boleh langsung angkat tangan dan bertanya. Dipersilakan tuh rekan-rekan media. Apabila ada pertanyaan silakan angkat tangan dan juga menyebutkan asal medianya. Atau mungkin kita juga ada beberapa pertanyaan Iya, yang Non. Mungkin dari rekan media belum ada nih Non ya. Kita yang tanya kali Non ya. Boleh ya Kak, kita nanya. Oke, mungkin pertanyaan dari saya itu adalah bagaimana sih proses kreatif yang dilakukan untuk perencanaan koleksi di Jakarta Fashion Week 2024 ini, dan apakah ada tantangan tertentu yang sangat distinct ya atau memorable gitu yang bisa diceritakan kepada teman-teman media? Mungkin silakan Kak Ivan Gunawan. Proses pembuatannya? Ya, dan juga mungkin tantangannya Kak. Waduh, kalau proses pembuatan ini banyak saya melakukan proses desainnya. Bisa di pesawat, karena saya takut naik pesawat, jadi saya ngedesain itu di pesawat. Kalau lagi, ya kemarin kan saya pindah-pindah beberapa negara gitu, jadi saya bikinnya di pesawat karena saya takut kalau goyang dan segala macam. Jadi kalau di pesawat tuh selain saya minum obat tidur, ya saya ngegambar gitu. Jadi kalau waktu pesawat jatuh juga saya nggak hilang tuh takutnya. Terus udah gitu, ya beruntung sekarang kita hidup di zaman yang lebih modern, segala sesuatu bisa dikirimkan lewat WhatsApp dan segala macam. Jadi saya makanya jadi mikir, sebenarnya kalau gue nggak usah tinggal di Indonesia, gue tinggal di luar negeri, gue juga bisa terus berkarya ya gitu kan, karena ngirim-ngirim gambar, melihat proses produksi gitu. Jadi dari waktu aku masih keliling-keliling kemarin show 3 negara itu, produksinya udah saya buat. Jadi koleksi ini saya buat 1 bulan langsung selesai. Yang lama kan proses bordirnya ya, itu yang proses bordir udah aku buat dari 2 bulan lah proses desain ini gitu. Jadi buat aku nggak ada strugglingnya karena ya saya sudah biasa. Saya pun kalau bikin baju sehari juga bisa asal uangnya cocok ya kan. Jadi buat aku as a fashion designer udah nggak zamannya lagi struggling bikin baju gitu, karena semua kan kita sudah terkejar oleh waktu ya gitu. Apalagi saya juga bermain di retail yang udah bikin 1 piece bisa ribuan stok gitu. Jadi buat aku nggak ada masalah sih gitu. Jadi mau show setiap bulan juga selama ada panggung aku sih hajar. Koleksi kamu sudah jadi Ernest? Koleksinya sudah jadi? Kalau belum di sini dong kayak. Gitu, karena sebagai fashion designer proses kreatif itu beda-beda ya Ernest ya. Ada yang cari konsep dulu baru jadi koleksinya.
kalau aku tuh memang beda, mungkin kalau Ernest kan kuliah sekolah, kalau aku kan nggak pernah sekolah gitu. Jadi apa yang aku buat tuh berdasarkan apa yang aku lihat. Jadi aku harus merasakan langsung seperti apa sih gitu kan. Jadi aku kalau bikin baju tuh memang agak unik gitu. Jadi kalau waktu kemarin aku pergi beberapa negara itu saya selalu bawa patung. Jadi sehingga kalau di satu negara itu aku belanja kain atau nemu kain tuh aku bisa bikin baju lewat patung, terus aku foto, aku kirim polanya lewat paket sampai ke Indonesia. Jadi buat aku nggak jadi masalah sih mau kita mikirin proses kreatif itu bisa dari mana aja. Luar biasa sekali. Jadi meskipun banyak traveling juga nggak jadi masalahnya ya Kak? Nggak jadi masalah selama ada kuota kan sayang? Gitu. Mungkin boleh berlanjut untuk Kak Ernesto. Apakah ada cerita di balik pembuatan koleksi ini? Banyak ceritanya, cuma lebih baik disumpah. Proses pembuatan untuk JP kali ini ada sedikit personal karena kebetulan saya selama 1 tahun lebih ini mendapat tawaran fashion show tiap bulan. Jadi nggak tahu kenapa kayak semacam tangga kecil-kecil yang saya lewati dari sekitar Juni tahun lalu. Jadi ada setiap bulan tuh ada satu show kecil-kecil gitu ya. Jadi kayak Bila Moda dengan jewelry ini, bulan depan di satu sekolah mengundang kita untuk itu ada Jenny beberapa brand. Jadi kayak setiap bulan sampai di momen Jenny. Cukup melelahkan karena kita membagi dengan proses kerja untuk klien, deadline untuk klien dan show. Jadi cukup lumayan. Tapi kalau saya tahu saya endingnya dapat JRB ini, mungkin setahun ini saya libur, saya nggak ambil show kecil itu. Tapi sebenarnya kalau namanya tukang jahit ya, mau tukang jahit kita jadi 100 orang pun tetap aja baju nggak kelar Beb. Karena Tuhan tuh pasti sayang sama kita. Semakin banyak orang yang kita hidupi pun kerjaan juga semakin banyak gitu. Jadi aku dari punya tukang jahit 2 sampai berpuluh-puluh, ya permasalahannya tetap ada gitu. Ya alhamdulillahnya peminatnya makin banyak gitu kan, yang suka sama koleksi kita juga makin banyak. Tapi kalian nggak perlu tahu strugglingnya. Jadi silakan untuk bisa menyaksikan koleksi saya dan Ernest nanti malam. Silakan bikin ulasan fashion tanpa harus berdasarkan dari cue card atau copy paste dari press release aku rindu banget sebenarnya melihat ulasan mode dari teman-teman media. Jadi aku pengen banget, please be honest, menulis tentang koleksi ini karena aku rindu akan itu. Aku rindu banget sama media fashion yang bisa menilai koleksi kita dari sudut pandang kalian. Please, aku nggak sabar pengen melihat liputan yang kalian buat. Nikmatin show-nya, rasakan keindahannya, dan berakhir dengan tulisan yang menurut kalian pas buat kita berdua. Mungkin itu aja karena aku harus ke belakang panggung untuk mempersiapkan pagelarannya. Once again, thank you so much for Jakarta Fashion Week, dan ini merupakan hari pertama kita ada di sini ya Ernest ya. Dan show-nya sampai kapan? Sampai tanggal 29 pada hari Minggu. Wow, jadi semoga teman-teman media bisa terus di sini dan update. Jadi setelah ikut nonton Jakarta Fashion Week, nanti kalau stop by ketemu aku jangan nanya lagi tren 2024 seperti apa ya. Ya, gue cubit ya, gue nonton. Jadi semua yang mengeluarkan koleksi di sini adalah tren yang akan dibawa ke tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ivan Gunawan dan